guys ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, bagaimana kabar kalian semua guys ya? Semoga sehat selalu ya. Se-Nusantara, se-Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, kali ini kita kedatangan motor Beat FI. Beat FI yang di belakang saya ini yang tahun 2013, 2014, 2015 begitu ya. Tahunnya seperti itu. Beat FI yang injeksi ya. Nah, keluhannya motor ini, dia itu kalau digas tuh nggak bisa lari sampai 100 ya. Nah, kalau motor-motor begini nih kan yang cc-nya 110, biasanya dia tuh 100 kilo apa di speedometernya larinya tuh 100 bahkan sampai 110 tuh dia bisa dapat guys kayak gitu. Tapi ini enggak, dia nggak sampai, dia larinya tuh cuma 70 aja, nggak bisa naik lagi. Nah, kenapa dia bisa begitu? Nah, ini langsung saja kita servis guys ya, kita servis full. Dari yang punya minta servis full. Keluarnya itu tadi larinya tidak bisa top speed, terus minta dicuci ya, dibersihkan di bagian rangkanya. Nanti kita buka di bagian rangkanya guys, pasti kotor. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih. Ini langsung saya buka dulu bagian bajunya, kita buka semuanya, habis itu langsung kita cuci bagian kerangkanya. Oke, sekian infonya, terima kasih. 2000 years later. Halo guys ya, ini ya sudah kita buka semua ya di bagian bodinya ya. Nah, ini di bagian tangkinya guys, coba dilihat tuh. Lumpurnya luar biasa ya, tebal sekali ya. Oke, ini bagian bodinya semua. Ini yang parah guys, tangkinya guys ya, sampai berlumpur begini ya. Oke. Nah, ini untuk bagian bodinya sudah saya buka semua. Bisa dilihat guys, supaya tidak gagal paham, dari tampak belakang dulu ya. Wah, luar biasa guys ya. Oke, coklat guys. Nah, ini bisa dilihat kotorannya ya. Di bagian kop mesin depan guys, bisa dilihat ya. Ini kalau buat nanam jagung, nanam padi, tumbuh ini guys, karena luar biasa ya kotorannya. Oke, ini di bagian setangnya saya keliling ya. Oke, bisa dilihat ya. Nah, ini nanti bisa saya kasih bersih putih mengkilat guys ya. Oke, yang paling parah nih bagian mesinnya guys, coba dilihat. Di bagian kop depannya ini seharusnya putih mengkilat nih guys, ini ketanam lumpur. Ya, sampai throttle bodinya tuh ketanaman lumpur semua ya. Itu ya bisa dilihat. Luar biasa ya. Nah, nanti ini saya sulap menjadi baru guys ya. Kotorannya luar biasa ya. Oke, sekian dulu infonya. Terima kasih. Saya lanjut bersih-bersih dulu. Halo, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, ini untuk bagian body covernya sudah kita cuci semua ya. Mulai dari bagian lampu depan, body, cover dashboard hitamnya seperti itu. Nah, nanti kasusnya yang seperti ini, yang dashboard buram-buramnya begini ya, dashboard kasarnya ini kan warnanya sudah pudar ya, kena matahari ya. Jadi nanti kita langsung deko aja, kita cat guys ya untuk dashboard kasarnya ya. Nah, seperti ini kepalanya ya juga ya. Nah, bagian batoknya ya, bentuknya ini sudah banyak lecetnya ya. Dashboardnya mudah ini ya, kalau untuk TP Honda seperti itu mudah pudar. Jadi nanti kita cat ulang supaya dia mengkilat kembali. Oke, bagian dashboard sudah, bagian cover halusnya sudah dicuci bersih, tinggal dicat, tinggal dideko, dirapikan kembali supaya menjadi baru. Setelah itu di bagian ininya guys, lupa tadi saya kasih tahu, tadi belum saya buka cover bagian penutup mesinnya ya. Ini kan penutup mesinnya nih, wah kayak gitu ya, cover penutup mesinnya yang di blok. Nah, itu seperti ini ya kotorannya ya boy. Ini kalau buat nanam jagung, padi, tumbuh guys, nggak perlu jauh-jauh pergi ke sawah ya, seperti itu ya. Oke, ini belum tampak bersih guys, karena belum selesai dibersihkan. Kotorannya luar biasa guys. Ini bagian tampak dari atasnya ya, habis saya kerokin karena tebalnya luar biasa ya. Oke, ini bagian depannya, kop depannya sudah saya kerokin ya, karena lumpur pasirnya tuh banyak sekali, tebal guys ya, sudah saya kerok semua. Nah, ini di bagian bloknya yang sebelah, posisi sebelah kiri ya, coba dilihat ini yang saya tunjuk itu. Oke, itu tebal guys lumpurnya guys ya, luar biasa. Oke, sebentar saya lihatkan ya, bisa dilihat ya, itu ya bloknya ya. Wah, tebalnya luar biasa guys. Kalau dimasukkan di
kresek 1 kilo masuk nih guys, lumpurnya tok, kotorannya tok aja ya. Oke, ini prosesnya agak lama guys, jadi harus sabar menunggu ya. Untuk bagian mesin aja sudah kayak begitu sendiri. Oke, setelah itu kita servis. Oke, sekian dulu infonya, saya lanjut bersih-bersih dulu. Halo guys ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, ini motornya sudah saya bersihkan ya. Bisa disimak baik-baik guys dari tampak arah belakang dulu ya. Oke. Nah, dari tampak sebelah kiri. Nah, ini ya bagian kerangkanya yang kemarin berdebu, berlumpur itu sudah bersih semua. Oke. Sekarang kita bagian ke kaki-kakinya guys, sudah bersih semua ya. Putihnya ini sudah tidak coklat ya guys ya, yang seperti saya kasih lihat kemarin, bisa dilihat. Bloknya itu juga sudah putih bersih mengkilat. Kemarin tuh ketanaman lumpur. Nah, ini juga ya bersih semua ya. Dari kop mesin depan ini juga bersih. Oke, putih ya, jauh ya perbedaannya ya dengan yang kemarin guys ya, yang sudah saya videokan sebelumnya. Nah, hasilnya ini hasilnya guys ya. Dari tampak stang setirnya yang banyak tanahnya, banyak lumpurnya sudah bersih semua. Di bagian di sininya juga kemarinnya menumpuk nggak karu-karuan guys ya. Ini sudah bersih. Oke. Di bagian lehernya, di bagian stang setirnya sudah bersih mengkilat. Kita berputar lagi dari posisi sebelah kanan. Ini dari tampak sisi sebelah kanan guys ya, di bagian kipasnya, di bagian kerangkanya juga sudah bersih. Di bagian kipas-kipasnya ini juga sudah bersih. Di bagian mesin dalamnya itu juga sudah bersih. Di bagian mesin yang terlindung daripada pelang ban ini juga sudah bersih putih mengkilat. Kemarin tuh berlumpur guys, coklat ya, nggak putih begini. Nah, sekarang ini sudah putih mengkilat. Oke. Di bagian bloknya ini juga sudah putih bersih mengkilat guys ya, itu ya yang saya tunjuk tuh ya, yang ada sirip-siripnya itu ya, sampai di bawah-bawah mesinnya guys ya. Oke guys ya, putih ya, bersih ya. Dari kop depannya kemarin yang warna coklat ketanaman lumpur sampai 1 kilo sudah saya kerok lumpurnya guys. Jadi sekarang sudah tidak bisa buat nanam padi, nanam jagung nggak bisa guys, karena sudah bersih. Oke. Nah, ini dari posisi tampak atasnya ya. Tampak posisi atasnya bisa disimak baik-baik, putih. Kemarin coklat. Ini juga sudah putih, di bagian bloknya putih, di bagian mesin yang besarnya dekat CVT-nya ini sudah putih ya. Putih sudah mendingan guys ya daripada sebelumnya. Wih, coklat. Coklat lumpur mengendap karena lama tidak dibersihkan, jadi dia tuh mengendap dalam mesin. Oke. Ini masih belum benar-benar bersih betul guys. Tapi ini sudah cukup ya, 1 harian sudah nonstop. Yang penting dia lumpurnya tuh hilang, bersih mengkilat ya, walaupun bukan seperti baru nggak jadi masalah. Yang penting bersih mengkilat itu aja sudah cukup guys ya, nggak perlu terlalu seperti mengalahkan baru ya, agak sulit ya untuk mengalahkan seperti barunya ya. Tapi kalau ini sudah cukuplah mengalahkan guys ya, ya hampir seimbang lah dengan barunya. Oke, gitu aja ya, nggak sanggup juga saya kalau gosoknya terlalu putih bersih. Oke, di bagian ininya kemarinnya mengendap, kuning mengendap, jadi ini langsung saya bersihkan semua. Nah, setelah ini kita bagian buka di bagian fanbelnya guys ya. Oke, nanti sebentar saya videokan. Sekian infonya, terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Speed. 2,000 years later. Halo guys ya, ini berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, kali ini kita langsung di bagian CVT nya dulu. Di bagian CVT-nya ini guys ya, kita buka, nanti kita bersihkan semua ya, dibersihkan. Saya racik kembali supaya dia bisa kencang tarikannya guys ya. Nah, nanti saya bersihkan di bagian kampas gandanya nih ya. Nah, ini sudah termakan ya, tipis sekali kayak gitu. Setelah itu di bagian ininya guys, sudah saya duga ya sebelumnya ya, yang sudah saya ceritakan di awal pembukaan, kenapa dia tidak bisa top speed. Nah, ini guys ya, dia gram-gramnya tuh sudah berkurang guys ya, termakan ya, bisa dilihat dari posisi samping begini ya, termakan guys ya. Nah, ini ya bisa dilihat ya, bersegi ya, jadi dia sudah tidak bulat lagi. Nah ya, oke ya, jelas ya kelihatannya. Oke, hitam putih gitu ya. Nah, ini termakan nih guys ya, dalam ya, jadi sudah tidak bulat lagi, sudah berbentuk segi 4 begitu guys ya. Nah, ini juga guys bisa dilihat ya, jadi dia sudah nggak bulat lagi. Oke, ini juga sama berikutnya ya. Oke, termakan semuanya ya, jadi dia sudah nggak layak guys ya, memang harus diganti.
Oke, ini yang menyebabkan dia tidak bisa top speed ya. Top speed karena dia gramnya tuh sudah berkurang guys ya, sudah apa namanya, sudah nggak bulat lagi ya, bersegi. Oke, jadi dia memang tarikan awalnya menang, tapi di power atasnya dia kalah. Oke, nanti di bagian ininya juga sudah oblak guys. Oke, sudah oblak. Nanti saya racik kembali supaya dia bisa kuat ya. Oke, permasalahan di sini nanti diganti yang baru. Ini nanti saya lihat dulu, kalau bisa masih bisa diakali, saya akali, kalau nggak bisa kita belikan. Oke, ada dua permasalahan. Setelah itu di bagian kampas gandanya saya racik kembali supaya dia kuat guys ya. Oke, di kampas gandanya nanti saya rapikan kembali, saya ganjel kembali. Nanti di bagian CVT-nya di bagian funbelnya ini masih bagus, masih bisa dipakai guys ya, nggak terlalu parah, masih boleh dipakai. Yang ini di bagian rumah rollernya nanti kita bersihkan semua ya, di amplas dibersihkan semua karena kotorannya tuh tebal banget di dalam. Dicuci pakai bensin. Setelah dicuci pakai bensin nanti saya ratakan kembali di bagian sudut kemiringan ya, kita ratakan kembali di bagian sudut kemiringan supaya bisa dia naik top speed ya, kayak gitu ya. Dia ini bisa pengaruhnya di sini juga guys, top speed tuh bisa juga arahnya di sini, bisa juga di roller ya, kayak gitu ya. Setelah itu di bagian apa, kipasnya lawannya daripada rumah roller ya, seperti itu. Nah ininya nanti yang coklat ini kan putih nih, ini coklat nih, nanti saya kasih putih kembali seperti yang ini ya. Dibersihkan semua, diratakan, di sudut kemiringannya dipaskan guys ya, supaya dia bisa naik top speed kayak gitu. Setelah itu di bagian mangkoknya ini dibersihkan semua menggunakan bensin pertalite. Setelah itu di amplas dibersihkan semuanya guys ya. Yang bikin gredek-gredek start pada saat jalan itu biasanya kotorannya di bagian sudut sikunya itu ya. Nah setelah itu bagian dindingnya luarin nanti diamplas ya, diamplas bersih, nggak boleh sampai licin. Setelah itu di bagian pinionnya ini dibersihkan semua, dipakai bensin. Setelah itu dilumasi. Oke. Nah ini di bagian baknya ini agak parah guys ya, bisa dilihat ya kotorannya ya. Oke, ini tebal nih guys. Ini kalau saya garuk pakai tangan ini tebal ini kotorannya ya. Jadi ini enggak tipis guys ya, tebal ya. Seperti contohnya yang di dalam bearingnya itu, gemuknya tuh guys ya, tebal. Jadi nanti kita bersihkan putih mengkilat guys ya. Nah bisa dilihat ya awal mulanya bagaimana, nanti hasilnya bagaimana. Oke, setelah itu bisa dilihat guys, ini tebalnya luar biasa guys ya. Ini kalau saya perkirakan bisa menghabiskan bensin 2 liter sampai 3 liter ya, seperti itu ya, karena ini kotorannya tebal guys. Ini kalau dikerok di bagian bawah, di dinding-dindingnya ini, di bagian di situnya guys, itu tebal. Dicungkil pakai obeng dulu ya, dikerok dulu. Setelah itu dibersihkan pakai bensin. Setelah dibersihkan pakai bensin, nanti langsung kalian cuci menggunakan sabun sunlight ya, dibersihkan semua. Setelah itu dijemur, nanti hasilnya bisa putih mengkilat seperti yang ada di mesin blok saya di depan itu. Nah ya, kemarin ini hitamnya ini masih kalah, lebih parah di blok ini sama yang di kop depannya tuh guys ya. Kotorannya tuh tertanam lumpur nggak karu-karuan ya. Sekarang lihat guys hasilnya putih kan. Kalian bisa bandingkan yang di blok putih ini dengan yang ini, yang mana yang putih. Bisa diperhatikan ya. Nah nanti yang putih itu akan saya kalahkan dengan yang ini guys. Oke. Pada awal mulanya yang itu kan kayak begini nih, hitam berlumpur nggak karu-karuannya. Sekarang sudah bersih. Sekarang tugas saya di bagian bak CVT-nya kita kasih bersih mengkilat seperti yang ada di blok mesin ini. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih. Saya lanjut bersih-bersih dulu. 2,000 years later. Halo guys ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah kali ini kita langsung lanjutkan pembersihan di bagian throttle bodinya guys ya. Di throttle body pada motor Beat FI yang injeksi ya. Nah seperti itu. Nah ini bisa dilihat guys, di sambungannya throttle body atau di manifoldnya ya. Biasanya orang bilangnya seperti itu loh kalau yang karburator, tipe karburator. Nah ini sambungannya daripada throttle body bisa dilihat guys. Saya kasih lihat tampak dekat tanahnya ya, coba bisa dilihat melekat guys ya. Jadi motor ini motor kebun guys, motor kebun tidak terurus ya. Nah itu larinya juga tidak normal ya, kurang, tidak bisa top speed ya, yang seperti saya jelaskan di awal kasusnya pada motor ini.
Nah nanti kita kasih bersih mengkilat guys, seperti barunya lagi ya. Ini tanahnya menumpuk sekali guys ya. Nah bisa dilihat seharusnya ini putih mengkilat guys, seperti barunya ya. Nah oke. Setelah itu di bagian injektornya nih guys ya, coba dilihat tanah-tanahnya melekat menumpuk ya, karena ini statusnya memang motor kebun guys, jadi nggak karu-karuan ya, seperti itu ya. Nah bisa dilihat ya, kotorannya ini banyak, jadi memang nggak terawat ya motor ini guys ya. Setelah itu di bagian dalamnya guys, di bagian dalamnya lubangnya itu hitam guys ya. Nah nanti saya semprot menggunakan Rexo injector cleaner ya. Oke, bisa saya kasih lihat tuh ya, itu hitam guys ya di dalam lubang tuh ya. Nanti itu bisa putih mengkilat seperti baru guys ya. Oke, disimak baik-baik guys supaya tidak gagal paham. Terus ini di bagian throttle bodinya guys ya, dari throttle body itu sendiri yang ada sensor-sensornya ini bisa dilihat tuh ya, hitam berkerak guys ya. Oke, paham ya, sama tanahnya kanan kiri di sekelilingnya ya, bisa dilihat ya, kotor banget guys ya. Wah itu juga dalamannya juga hitam sekali di bagian bolongnya itu guys. Nah itu nanti kita semprot menggunakan injector cleaner supaya kotorannya tuh keluar semuanya seperti itu. Oke, nanti saya lanjutkan, saya bersih-bersih dulu sampai mengkilat guys ya. Nah, oke, nanti saya videokan kembali. Nah untuk membersihkannya di bagian injector cleaner, kalian wajib menggunakan ini guys ya, Rexo 81 Crab dan injector cleaner ya, untuk menghilangkan sisa pembakaran, apa namanya, deposit atau kotoran-kotoran yang melekat, yang membandel di dalam ruang bakarnya di sini ya. Oke. Di video saya sebelumnya sudah ada, jadi nanti kalian bisa lihat aja, kalian kuas-kuas dulu menggunakan bensin. Setelah itu kalian semprot menggunakan Rexo injector cleaner. Oke, sekian dulu infonya, saya lanjut bersih-bersih dulu. Halo guys ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Pet ya. Nah ini dalamannya yang di bagian box filter penuh lumpur sudah saya bersihkan semua guys ya. Sudah oke, mantap ya. Tadi ini dalamannya pasir, oli, lumpur jadi satu ya. Jadi ini sudah bersih, sudah seperti barunya lagi. Ini lagi proses penjemuran. Di bagian tutup mesinnya ini tadi juga penuh lumpur ya, tertanam lumpur di sini. Jadi sudah saya bersihkan semua ya. Di bagian penutupnya juga sudah bersih semua guys ya, seperti baru lagi. Oke. Setelah itu di bagian mesinnya, setelah itu di bagian filter udaranya masih bersih ya, masih bagus ya, mungkin orangnya baru ganti ya. Setelah itu di bagian throttle bodinya ya, throttle bodinya bisa dilihat guys, sudah bersih ya, sudah tidak ada tanahnya lagi. Itu dalamannya juga sudah bersih, kuningannya itu juga sudah ada ya, kelihatan ya warna kuning di dalam tuh ya, kuningnya koin pin tuh ya di dalam ya. Nah itu sudah bersih. Tadi awal mulanya kan nggak begini nih, hitam berlumpur ya. Jadi sekarang sudah bagus kembali, normal. Oke, ini sedang proses dijemur semua ya supaya kering. Setelah itu di bagian sambungannya throttle body atau di bagian manifold begitu guys ya, di leher angsanya kalau orang bilang. Seperti itu bisa dilihat dalamannya guys, sudah putih bersih ya, plong ya, lihat ya. Bolongannya ya, lihat ya. Oke, mantap, sudah seperti kayak baru lagi. Tadi kan penuh lumpur nih guys ya. Jadi sudah selesai ya. Oke, mantap. Di bagian injektornya juga sudah bersih semua. Oke, mantap, sudah saya servis. Oke, ini proses penjemurannya. Nanti tinggal lanjut kita pasang. Oke. Oke, lanjut di bagian fanbelnya ya. Nah ini bagian fanbelnya masih bagus. Nanti ini dilumasi dulu bagian dalamnya ya, dilumasi dulu. Bagian tampak luarnya ini juga dilumasi, bagian dalamnya juga dilumasi. Seal karetnya nanti dipasang kembali ya, seperti awal kalian membuka seperti apa. Di bagian mangkok gandanya, mangkok loncengnya ini yang sering terjadi gerdek start saat awal jalan, ini sudah bersih guys ya. Di sudut itu sudah mantap ya, sudah bersih ya. Oke. Nah ini sudah, kalau sudah bersih begini dia gerdeknya pasti akan hilang. Oke. Setelah itu di bagian bersih semua ya, pokoknya ini sudah komplit, sudah saya bersihkan semua. Di bagian rumah rollernya juga sudah bersih, awal mulanya tidak begini ya, sudah bersih. Di bagian apa namanya, starternya atau di bagian puli pasangannya roller ini ya. Nah ini sudah saya bersih, kemarin kan bekarat nih guys, jadi saya bersihkan semua, sudah agak mending ya daripada yang sebelumnya.
Setelah itu ini bersih semua ya. Pokoknya ini yang sudah jadi, yang sudah saya bersihkan ya. Mulai dari bautnya, dudukan kampas ganda, pinion starternya ya. Sudah oke semua, sudah bersih. Sekarang waktunya kita pasang ya. Nanti rollernya yang bermasalah tuh kita ganti. Oke, sekian dulu infonya. Terima kasih. Halo guys, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah ini sudah bersih guys, yang seperti saya janjikan. Bisa dilihat baik-baik supaya tidak gagal paham. Kemarin yang berlumpur, beroli, apa namanya, penuh pasir ya, dalamannya sekarang sudah bersih, mengkilat seperti baru lagi. Oke. Yang di bagian belakangnya juga mesinnya, crankcase-nya itu juga putih mengkilat. Di bagian bloknya bisa dilihat guys, yang tadinya ketanaman lumpur, oli, segala macam sudah bersih seperti baru lagi. Setelah itu di bagian kop mesin depan bisa dilihat, yang sebelumnya berlumpur warna coklat sekarang bisa putih mengkilat seperti baru lagi. Oke, tampak dari atas ya, bersih putih, bersih putih, bersih putih, bersih putih. Oke, mantap ya. Nah ini di bagian kerangkanya sudah bersih semua, mantap. Sudah tidak ada lumpurnya lagi. Di bagian mesin sudah oke, sampai ke belakang ke pelangnya sudah oke. Jadi ini ceritanya prosesnya full ya, full service ya guys ya. Mulai dari cuci bodi, servis CVT, servis injeksi, nanti kita lakukan pengecatan di bagian bodi kasar. Setelah itu pengecatan di bagian knalpot ya, di bagian CVT-nya juga termasuk ya, pergantian spare part supaya larinya enak ya. Oke. Nah ini waktunya ada sekitar 2 minggu guys ya, saya mengerjakan begini guys ya. Nah nanti teman-teman bisa mengikuti bagi yang mau saja ya. Ini bagi orang yang rajin-rajin saja ya. Kalau yang kurang rajin biasanya dia nggak telaten guys ya. Mengerjakan begini ini dia kurang telaten ya, membuka bodi semua keseluruhan. Jadi kurang telaten seperti itu. Jadi ini khusus yang rajin-rajin saja, yang mau melakukan servis seperti saya ini. Inilah dari bengkel saya, dari bengkelnya Mas Agus Speed. Jangan lupa di like, di share, di komen. Oke, ditonton jangan lupa guys ya. Nah ini ya. Jadi bengkel saya ini antri guys ya. Jadi masuk itu antri. Oke, jadi pengerjaannya itu seperti ini ya. Kalau minta servis full ya, cuci bodi, cuci kerangka, bersihkan CVT, bersihkan injeksi, dirakit kembali bagian CVT-nya semua, mesinnya disetting kembali ya. Di bagian yang tadi apa namanya yang saya jemur di sana itu bagian box filternya yang penuh lumpur dibersihkan semua. Jadi total guys ya, total ya, mulai dari box filter, bagian CVT-nya ya, di bagian mesinnya ya dibersihkan semua, di bagian kerangkanya dibersihkan semua total. Sampai di servis CVT-nya, terus bagian bodinya nanti ya di apa namanya dikasih mengkilat kembali guys ya, yang bodi kasarnya, bodi dashboard kasarnya yang buram nanti kita cat kembali. Nanti ditunggu saja hasilnya guys ya. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Speed. Halo, assalamualaikum guys ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah kali ini saya akan memberikan informasi untuk pengecatan atau repaint atau deco gitu ya, ya terserah aja bahasanya seperti apa. Nah itu kita ngecat pada bodi motor atau dashboard yang bodi kasar ya. Bodi kasar itu artinya yang hitam-hitam itu guys ya, bodi kasarnya ya, bukan yang kap yang mulus itu ya. Nah seperti contoh yang saya pegang ini ya, ini namanya dashboard ya, dashboard bodi kasar pada motor Matic maupun motor bebek maupun motor sport ya. Nah, terserah aja, yang penting ini dashboard. Dashboard artinya bukan bodi yang mulus tapi bodi yang kasar. Nah itu ini tampaknya sudah kusam guys ya, sudah dilihat. Saya kasih lebih dekat lagi, tunggu sebentar ya. Bentuknya ini sudah pudar buram, terus jelek juga ya. Jelek. Nah itu ya sudah nggak karu-karuan, nggak seperti baru lagi. Nah ini akan saya sulap menjadi baru. Oke guys. Langkah yang pertama ya, kalian buka dulu daripada di bodi motornya ya, dibuka dulu, dilepas seperti ini. Setelah itu kalian amplas
menggunakan amplas ukuran 400 sampai 350 atau 500 ya, seperti itu, sekitar itu ukurannya. Di amplas pakai air, pakai sabun ya, sabun sunlight ya, dicuci, dibersihkan, di amplas sampai rata. Ini sudah selesai saya amplas, jadi saya nggak kasih lihat tutorial mengamplas bagaimana karena butuh waktu yang lama ya. Jadi ini sudah selesai saya amplas, waktunya kita meripen ya. Meripen langkah yang pertama ya, ini sudah diamplas, bersih, kering, sudah dijemur ya. Oke, diingat ya, sudah bersih, selesai. Setelah itu kita menggunakan cat PP plastik primer transparan yang kodenya 9100, produknya dari Diton ya. Bisa dilihat, saya kasih lihat 9100 PP primer ini ya, PP plastik primer untuk dashboard ya. Nah, itu kalian semprotkan tipis-tipis terlebih dahulu 1 kali. Setelah itu nunggu kering dulu kedua kali. Sudah 2 kali ya, 2 kali sudah menggunakan PP plastik primer ya. Setelah itu kalian masuk di bagian cat dasar. Cat dasar dengan kode 9120 primer gray ya, cat dasar. Cat dasar ini untuk supaya dia tahan benturan ya, tahan benturan, tahan gesekan, pokoknya benturan guys ya, benturan agak keras itu dia kuat, nggak langsung terkelupas. Ini artinya cat dasar. Kalau yang artinya 9100 primer transparan untuk plastik dashboard ini gunanya seperti sifatnya itu seperti lem ya, lem untuk memperkuat cat dasar ya, dipahami ya. Langkah pertama kalian cat 1 kali, setelah itu 2 kali, 2 lapis, selesai 1 lapis dulu, dikeringkan dulu, setelah itu 2 lapis, setelah itu kalian lanjut ini tipis-tipis dulu 1 kali dulu, setelah itu nunggu kering baru 2 kali ya. Setelah 2 kali kalian wajib mengamplas. Di amplas bekasnya yang kasar tadi ya, bekasnya cat ini diamplas, diratakan dulu. Setelah dia mulus, dijemur, dibersihkan, dicuci pakai sabun, dijemur kering. Setelah itu kalian langkahnya mengambil cat Diton kembali yang kodenya 9184 Black Dove ya, hitam dove ya artinya ya. Nah, itu langkahnya sama guys. Pertama tipis-tipis dulu ya, nunggu dijemur dulu kering baru tipis-tipis kedua. Oke, 2 kali terserah kalian mau 2 kali, 3 kali boleh ya. Seperti itu, langkah-langkahnya sama aja. Setelah kering semua selesai, kalian langsung masuk ngambil di clear semi dop 9129, clear dop atau clear semi dop, terserah dari kalian saja. Kalau saya lebih senang menggunakan clear semi dop ya. Seperti itu, yang kodenya 9129. Oke, bisa paham ya? Nah, ini langsung saja kita praktekkan. Pada intinya 2 kali, pokoknya semua 4 kaleng ini ya, 2 kali semua ya, 2 lapis semuanya ya. Kalau mau ngambil 3 kali juga boleh ya, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita OTW ngecat. Oke guys, kita mulai. Langkah pertama kalian mengambil kodenya yang 9100 PP plastik primer gray ya. PP plastik primer transparan. Sorry guys ya, ini untuk lapisan seperti lem ya sifatnya ya. Oke, 1 lapis dulu, setelah nunggu kering 2 lapis ya, seperti itu. Tipis-tipis saja dulu guys ya.
Oke guys, sudah selesai. Bisa disimak baik-baik. Saya kasih lihat kenakan matahari. Ya. Ya, kondisinya ini memang tidak ada perubahan guys ya. Karena apa? Karena sifatnya itu bukan sifat untuk ngecat ya. Bisa dipahami ya. Artinya PP primer plastik ya. Ini ya maksud saya ya guys ya. PP plastik primer transparan itu artinya bukan untuk ngecat guys ya. Itu artinya untuk lem ya, diingat baik-baik ya. Untuk lem, untuk memperkuat cat dasarnya di primer grey ya. Nah, ini setelah saya semprot satu lapis tipis-tipis, kalian lihat hasilnya masih belum ada perubahan, masih tetap ya, ya. Nah, jangan sampai salah, memang dia begini. Ini bukan salah guys, ini memang benar, memang dia benar begini ya. Jadi ini artinya bukan untuk ngecat ya. Nah, kita nunggu kering dulu, kita langsung nanti lanjut ke tahap berikutnya. Oke guys, sudah kering, medianya sudah kering. Sekarang kita lanjut di cat dasar dengan kode 9120 primer grey dari produknya Diton Premium. Oke. Lakukan langkah pertamanya tipis-tipis seperti biasa ya. Ini tadi yang sudah di PP plastik primer transparan itu guys ya. Oke. Tipis-tipis saja dulu, jangan tebal. Oke, sudah selesai. Ini hasilnya guys. Ini untuk tipis-tipis pertama ya. Tipis-tipis pertama, cat dasar tipis-tipis pertama. Setelah itu nunggu kering dulu. Lanjut tipis-tipis yang kedua. Setelah lanjut tipis-tipis yang kedua, kalian langsung menggunakan cat utama dengan kode Black Dog tadi ya, yang seperti saya jelaskan tadi ya, 9128 dari Diton Premium. Setelah cat utama itu satu kali, nunggu kering dulu, sama langkahnya seperti ini. Setelah itu lapisan yang kedua ya, sampai nunggu kering dulu. Begitu sudah selesai kering semua, kalian langsung masuk di clear. Clear itu sama tahap prosesnya guys, tipis-tipis pertama ya, setelah itu nunggu kering, setelah itu lapisan kedua, setelah itu dijemur, setelah itu selesai. Oke. Nah, finish nanti hasilnya akan saya kasih lihat. Sekian infonya, terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Pet. Jangan lupa di like, di share, dan di komen guys, ditonton ya. Oke, semoga info ini dapat membantu buat teman-teman semuanya. Sekian infonya, terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Pet. Halo guys ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Pet ya. Nah, ini sudah kita lakukan pengecatan guys ya, setelah menggunakan apa namanya, cat plastik itu ya. Setelah itu menggunakan cat dasar, setelah itu cat utama, setelah itu clear. Nah, ini hasilnya yang sudah di clear ya, hasilnya yang sudah di clear. Jadi ini proses menunggu kering dulu ya. Nah ini, nah setelah ini kita langsung pasang di bagian bodinya ya. Jangan lupa tahapannya yang seperti saya jelaskan, menggunakan primer untuk plastik itu dulu ya. Tipis-tipis dulu, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu menggunakan cat dasar
setelah itu cat utama, setelah itu bagian clearnya. Oke, nah ini hasilnya yang sudah di clear ya. Oke, nah setelah ini kita langsung pasang di motornya. Oke, sekian dulu infonya. Terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Pit. 2,000 years later. Halo guys, ini tampak motornya ya. Daripada kerangka itu sendiri, sekarang kita lanjut bagian pemasangan di bodinya guys ya. Nah, ini sudah selesai. Saya cuci bersih semua ya bagian kerangkanya ya. Di bagian bodinya sudah saya cat baru kembali supaya hasilnya bagus ya, seperti motor baru ya. Nah, itu langsung aja kita pasangnya. Nah, disimak saja hasil akhirnya seperti apa. Yang tentunya pasti mantap dan kalian kaget guys. Oke, sekian infonya, terima kasih. Halo guys, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Pit ya. Nah, kali ini motor kita sudah jadi guys. Siapa yang penasaran boleh dilihat langsung saja ya. 1, 2, 3. Wah, oke, bagaimana guys hasilnya? Mantap ya. Yang tadi awalnya itu motor kebun menjadi motor baru kembali ya, bagus ya. Sudah saya lakukan dekal, diservis ya, total keseluruhan, cuci bodi, cuci kerangka, cuci mesin, servis ya. Bagian CVT-nya juga sudah ya, komplit sudah semuanya. Di bagian-bagian roda-rodanya sudah semua, olinya sudah semua ya, mantap ya. Nah, ini hasilnya ya guys ya. Oke, bisa disimak baik-baik. Ini dekalnya yang sudah saya belikan, saya pasang kesetnya guys. Nah, itu sekarang ini tampak bagian kepalanya ya. Nah, ini seperti itu tampak depannya. Ini saya kasih skotlet ya supaya dia bagus ya. Oke, mantap guys. Oke ya, nah kalau ini dari tampak depannya, tampak bagian kepalanya, tampak bagian sampingnya. Oke, mantap ya. Nah, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe guys ya. Nah, aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mendapatkan info terbaru dari bengkelnya Mas Agus Pit. Nah, kali ini motor ini sudah siap. Sudah saatnya kita tes jalan guys ya. Oke, yang datangnya tadi buruk, sekarang hasilnya menjadi baru kembali. Oke, sekian dulu infonya. Terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Pit.